Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pertempuran medan area. Di sini saya akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok kami. Dari saya sendiri yaitu Sang Fatimah. Saya Syarifah Nafisa Zahra. Saya Nuraida. Dan di sini kami langsung akan membahas tentang pertempuran medan area. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari pertempuran medan area. Pertempuran ini merupakan tragedi rakyat Indonesia yang berada di Sumatera Utara melawan sekutu dan Nederlands Indische Civile Administratie atau NICA. Pertempuran berawal saat pendaratan sekutu di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly. Pendaratan tentara sekutu diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang disediakan untuk mengambil alih pemerintahan. Awalnya rakyat Medan, Sumatera Utara menyambut kedatangan dengan baik karena mereka datang ke Indonesia untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Namun rupanya mereka diam-diam mempersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Keributan berawal dari pemuda Indonesia yang memakai lencana merah putih direbut oleh sekutu dan NICA, dan tidak hanya itu, mereka juga menginjak-injak hal itu sontak memancing kemarahan pemuda Indonesia terutama yang berada di Medan. Pada 13 Oktober tahun 1945, pertempuran antara pemuda dan tentara keamanan rakyat bertempur melawan sekutu dan NICA. Pertempuran juga dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah dari tangan Jepang. Lalu pada tanggal 1 Desember tahun 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di beragam pinggiran kota Medan. Perilaku sekutu makin menggelorakan perlawanan pemuda Indonesia. Lalu pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Lalu pada April tahun 1946, sekutu sukses menguasai kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan dipindahkan ke Pematang Siantar. Kemudian diadakan pertemuan di antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Selanjutnya saya ingin membahas tokoh-tokoh yang ada di pertempuran Medan Area. Yang pertama ada Ahmad Thohir. Tokoh ini merupakan seorang pejuang kemerdekaan dari Sumatera Utara dan tokoh ini tokoh militer Indonesia. Dia pernah mengemban tugas sebagai panglima pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada Abdul Karim. Tokoh ini merupakan komandan dalam pertempuran ini. Yang ketiga ada Ferdinand Lumba Tobing. Tokoh ini ditugaskan untuk menjadi dokter pengawas dalam pertempuran ini. Selanjutnya atau yang terakhir ada Suharjo Harjowardojo. Merupakan jenderal pertama di Sumatera Utara. Selanjutnya saya ingin membahas dampak yang ada di pertempuran Medan Area. Dampak negatifnya yang pertama yaitu banyaknya korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kedua, beberapa daerah kota Medan hancur. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, mengobarkan kembali semangat berjuang prajurit Indonesia. Yang kedua, menunjukkan pada internasional bahwa Indonesia mampu berjuang. Yang ketiga, menjadi inspirasi bagi pertempuran. Baik, kami akan menampilkan video ilustrasi pertempuran Medan Area. Cekidot! Pertempuran Medan Area berawal pada tanggal 9 November 1945. Pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal T.D. Kelly mendarat di Sumatera. Pendatang pasukan sekutu itu diikuti oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim Rapui mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Brean, Sanchez, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan kiriman ke Medan atas persetujuan Gubernur Tengku Muhammad Hasan. Namun, para bekas tawanan itu langsung menjadi inti dari Baliton KINL. Akibat dari tindakan itu, ternyata memancing berbagai insiden. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan. Insiden itu berawal dari ulah seorang Belanda penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya, hotel itu diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden itu, 96 orang luka-luka yang sebagian besar adalah orang-orang NICA. Insiden itu menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuk TKR Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Thohir. Selanjutnya,
diadakan pemanggilan terhadap bekas Heiho di seluruh Sumatera Timur. Pemanggilan itu mendapat sambutan dari mereka, sehingga di samping PKR juga terdapat organisasi perjuangan lainnya, seperti Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur yang kemudian menjadi Pesindo. Setelah keluarnya maklumat pemerintahan tentang berdirinya partai-partai politik pada bulan November 1945 di Sumatera Timur, terbentuklah Laskar Partai. PNI memiliki Laskar Nasional Pelopor Indonesia atau Napindo. Mas Yumi mempunyai Laskar Ilisbila, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, pasukan sekutu yaitu Inggris mempunyai aksinya untuk memperlemahkan kedudukan Republik Indonesia dengan cara memberi ultimatum agar bangsa Indonesia menyerahkan senjatanya kepada pasukan sekutu. Hal itu juga dilakukan oleh Brigadier TID Kili kepada pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu menuliskan papan bertuliskan Fixed Boundaries. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.